Haleluya, shalom. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas satu topik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bukankah perlu mencoba sesuatu agar tahu? Bukankah mencoba itu perlu untuk riset? Ada iklan minyak kayu putih dengan tagline, buat anak kok coba-coba. Artinya, jangan mencoba-coba kalau tidak jelas manfaatnya. Jadi apa maksudnya jangan coba-coba? Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Kita coba melihat apa kata Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Inilah yang dikatakan jangan coba-coba. Yang tidak boleh coba-coba itu perbuatan dosa, melanggar firman Tuhan. Perbuatan dosa itu bagaimana ya? Pada mulanya biasa saja, akhirnya terserah Anda. Artinya hati-hati dengan dosa. Jangan turuti keinginan daging. Jangan coba-coba melanggar kebenaran, kekudusan, dan kesucian. Keinginan itu manusiawi, tetapi inginilah yang baik, yang membangun, yang membantu menolong kehidupan orang lain. Jangan coba-coba memuaskan keinginan daging. Contoh Saul. Saul marah, cemburu, dan melakukan dosa. 1 Samuel 18 ayat 7 berkata, dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bagaimana akhirnya? Timbul keinginan dalam hati Saul untuk mencoba membunuh Daud dengan cara mengirim ke medan perang yang dahsyat, bahkan sampai berencana membunuhnya. Pada akhirnya Saul gagal. Akhirnya menuai dosa dan Saul mati. Kerajaannya pindah pada Daud. Contoh lainnya, Daud mencoba untuk bersantai karena percaya tentaranya pasti menang melawan musuh. Dilihatnya Batsheba dan tertarik, coba mendekati dan berhasil. Akhirnya membuahkan kandungan pada Batsheba yang suaminya sedang bertempur. Coba melakukan taktik memperdaya Uria dengan berbagai cara sampai mencoba untuk ditempatkan pada medan perang yang dahsyat. Saudara bisa baca itu di 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Akhirnya berhasil. Akhirnya menuai dosa dan dihukum Tuhan. Kerajaan Daud terpecah dua dan Daud terusir dari istananya. Wow, sangat berbahaya. Bagaimana kalau mencobai Tuhan? Apa ada yang mencobai Tuhan? Ada loh, banyak. Banyak orang berkata kalau sembuh baru mau percaya Tuhan. Bukankah ini mencobai Tuhan? Kalau saya untung, saya akan memberi persembahan besar buat Tuhan. Bukankah ini mencobai Tuhan? Ketika sudah berdoa, persoalan belum baik, marah sama Tuhan, mengancam sama Tuhan, bukankah ini mencobai kuasa Tuhan? Ingat firman Tuhan berkata Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari hidup kudus. Jangan coba-coba melawan kuasa Tuhan. Jangan coba-coba melanggar firman Tuhan. Waktunya sudah dekat. Persiapkanlah. Kenalilah, waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami hidup kudus di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak boleh mencoba yang berbuatan jahat. Kami tidak mau Tuhan melanggar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. God bless you.